Belum? Ini mau istirahat dulu apa lanjut? Lanjut. Oke, saya lanjutkan ya. Sekarang masuk ke modul 8, masih tentang perseroan. Jadi klasifikasi modal. Penyajian modal saham dalam neraca. Ada 3 cara untuk menyajikan pos modal dalam neraca. Bisa modal saham, bisa ekuitas pemilik, sama investasi pemegang saham. Tuh. Jika masuk modal saham. Nah, terus juga ada alokasi pajak penghasilan. Nah, kan setiap tahun itu kan kita kan dapat laba bersih. Nah, laba bersih itu biasanya salah ini. Penghasilan ding, bukan laba bersih, sorry. Dari penghasilan kita kan Mbak kena pajak. Mungkin kalau dari sisi perusahaan bisa laba juga kena pajak kan. Biasanya berapa persen, tergantung aturan pajak tiap tahunnya atau tiap berapa periode pasti ada aturan yang baru. Biasanya orang-orang pajak mereka selalu update tentang undang-undang yang baru karena segala perhitungan perpajakan harus mengacu pada undang-undang. Nah, di sini ini ketika kita mencatat pajak penghasilan, itu kan bagian kantor pajak. Pernah ada yang datang ke kantor pajak nggak? Ada yang pernah? Belum. Nah, kalau ke kantor pajak itu kan biasanya tiap perusahaan atau tiap orang tuh ada bagian yang melayani. Nah, mereka juga mencatat semua penghasilan dan pajak, pokoknya segala urusan perpajakan kita, mereka juga mencatat. Nah, kita juga mencatat, ada catatannya. Nah, ini alokasi pajak penghasilan ini bisa ada selisih antara pencatatan akuntansi perusahaan sama menurut aturan perpajakan. Nah, di sini kalau misalnya pajak penghasilan menurut aturan perpajakan itu lebih sedikit daripada pajak penghasilan menurut akuntansi, berarti kan kita nyatatnya kelebihan. Ya kan? Itu berarti ada yang namanya penangguhan PPh. Jadi pajak penghasilannya 36.000 mencatatnya, terus utangnya itu 30.000. Karena kita mencatatnya harus sesuai dengan aturan pajak. Jadi utang kita itu harusnya cuma 30.000, tapi kita pencatatan akuntansi kita mencatatnya 36.000. Makanya ada yang namanya penangguhan PPh sebesar 6.000. Mencatatnya seperti itu. Jadi debetnya pajak penghasilan, terus utang pajak penghasilannya 30.000 sama penanggungan PPh-nya 6.000. Itu kalau aturan pajak lebih kecil daripada pencatatan kita. Nah, tapi andai kata aturan pajak itu lebih besar dari pencatatan kita, di sini misalnya menurut aturan pajak 75.000, terus kita nyatatnya cuma 60.000. Nah, kita di sini pajak penghasilannya 60.000 yang kita catat kan. Itu tadi ini namanya penangguhan utang PPh yang selisihnya. Kan kalau yang tadi selisihnya kan cuma penangguhan PPh. Tapi kalau misalnya kita nyatetnya kurang, itu penangguhan utang PPh. Terus kreditnya pada utang pajak penghasilan utang sebesar 75.000. Sampai sini paham? Ini biasanya sih nggak keluar di soal ujian, cuman buat tahu aja seperti apa. Paham nggak tentang yang tadi? Jadi itu ada selisih antara pencatatan kita sama jumlah pajak yang harus dibayar berdasarkan peraturan pajak, undang-undang perpajakan. Oke, paham ya? Saya lanjutkan. Sekarang tentang penyisian saldo laba, apa laba yang ditahan.
Nah, ini PT X memiliki laba yang ditahan sebesar 200 juta dan bermaksud untuk menyisihkannya untuk tujuan perluasan pabrik sebesar 50 juta. Jadi ya saldo labanya berkurang. Dan laba kan tempatnya di kredit kan, modal. Saldo laba berkurang, terus penyisihan untuk ekspansi laba. Jadi 50 juta itu untuk penyisihan laba yang ditahan. Nanti kan masuk lagi ke modalnya, tapi labanya yang berkurang. Laba berkurang masuk ke modal. Nah, sekarang kita masuk ke jenis dividen. Dividen itu bagian laba yang didistribusikan oleh direksi perusahaan kepada para pemegang saham. Jadi laba untuk pemegang saham ya. Bentuk pembagian dividen itu bisa berupa kas atau bisa berupa stok dividen. Jadi ada saham bonus. Jadi dividennya berupa saham juga. Sama ada aktiva lain selain kas. Jadi tergantung kebijakan masing-masing perusahaan. Dia mau memberi dividen berupa apa. Di situ ini syarat pembagian dividen, perusahaan harus mempunyai laba yang ditahan cukup jumlahnya. Makanya kayak yang saya bilang tadi, walaupun perusahaan itu laba, dia tidak tentu membagikan dividen setiap tahunnya, tergantung kondisi perusahaan. Apakah cukup untuk operasi di tahun berikutnya? Kalau misalnya enggak, ya biasanya tidak membagikan dividen. Terus perusahaan memiliki cukup kas atau aktiva lain yang akan dibagikan, sama ada keputusan resmi dari direksi. Itu sudah pasti. Nah, ini tanggal yang berhubungan dengan pembagian dividen, ada tanggal pengumuman. Jadi ketika diumumkan pertama kali mau mengeluarkan dividen berapa, terus tanggal pencatatan dicatat, misalnya mencatatnya berapa dividen tadi yang setelah pengumuman, sama pembayaran dividen kepada pemegang saham. Nah, di sini faktor-faktor penentuan dividen itu bisa posisi modal kerja perusahaan, sumber-sumber yang diperlukan untuk rencana ekspansi atau penggantian fasilitas kan setiap tahun kan misalnya masa manfaat mesin sudah berakhir, perlu mesin baru. Nah, itu kan perlu dipikirkan juga sama perusahaan. Terus tanggal jatuh tempo utang yang besarnya cukup berarti. Kalau misalnya utangnya masih banyak dan udah mau habis temponya, ya daripada membayar dividen kan harus melunasi utang dulu. Seperti yang saya bilang sebelumnya, pembayaran utang itu lebih penting dari pembayaran dividen. Sama prospek usaha di masa depan dan ramalan keadaan perekonomian dan industri di masa depan. Jadi banyak pertimbangannya ya ketika perusahaan mau mengeluarkan dividen atau tidak. Terus habis itu, nah ini dividen tunai, pembagian dividen tunai. Tanggal 1 Desember 2010 perusahaan mengumumkan dividen tunai untuk tahun tersebut sebagai berikut. 5.000 lembar saham prioritas nominal 10.000 sebesar 10%, sama 100.000 lembar saham biasa nominal 5.000 per lembarnya 300. Nah, cara mencatatnya ini. Dividen tunai pada utang dividen. Ketika diumumkan, itu masih berupa utang karena belum dibayar. Ya kan? Totalnya 35 juta. Itu dari mana? Ini 500 kalikan 10% dari 10.000 kan 1.500 kali 1.000 500 sama 5.000 kali 1.000 5 juta. Terus 300 dividennya 300 kalikan 100 lembar berarti 30 juta. Makanya total dividen yang akan dibagikan 35 juta. Di dividen tunai debit, kasnya utang dividen kasnya sampean. Kreditnya utang dividen tunai sebesar 35 juta. Nah, pada tanggal 31 Desember itu kan pencatatan akhir tahun. Itu laba ditahannya berkurang sebesar 35 juta. Terus habis itu sama dividen tunainya juga keluar. Jadi laba ditahan pada dividen tunai. Itu pada saat akhir tahun pencatatannya. Habis itu tanggal 2 Januari dibayar